Ada banyak hantu atau makhluk gaib yang dikenal di Jawa, dari Cande Olo sampai Genderuwo. Yang masih jarang dikenal mungkin hantu bernama Labubu. Jika Cande Olo dipercaya sebagai hantu yang muncul menjelang maghrib dan Genderuwo adalah makhluk gaib yang hidup di hutan, Labubu dipercaya sebagai hantu yang menghuni sumur tak terpakai. Karenanya, orang-orang Jawa di zaman dulu selalu menutup permukaan sumur dengan seng atau penutup lain jika lama tidak digunakan, agar sumur itu tidak didiami hantu Labubu. Belakangan, sekelompok petualang menemukan sebuah sumur tua, dan mendapati sesosok makhluk sangat menyeramkan muncul dari kedalaman sumur, dan membuat mereka ketakutan setengah mati. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Rustam dan teman-temannya sesama petualang berencana menjelajahi sebuah desa bernama Seroya, yang kini telah ditinggalkan penduduknya. Bertahun lalu, desa itu dihuni orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari, seperti umumnya desa-desa lain. Sampai suatu ketika, sebuah gunung di dekat desa itu meletus, dan tempat yang paling terdampak adalah desa tersebut. Pemerintah setempat lalu menyarankan agar warga di sana pindah ke tempat baru yang telah disiapkan, dan sejak itu desa Seroya menjadi tempat yang mati. Sebagian permukaan tanah di sana tertutup pepohonan dan rumput-rumput liar, rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya kemudian roboh satu persatu, dan sisa-sisa peradaban seperti tiang listrik dan lain-lain kini jadi benda-benda tak berguna. Ketika tahu keberadaan desa itu, Rustam tertarik. Sebagai petualang yang suka menjelajahi tempat-tempat aneh, dia ingin melihat dan mendatangi langsung desa Seroya. Rustam lalu menghubungi teman-temannya sesama petualang, dan mereka menyatakan minat yang sama. Maka, pada hari yang ditentukan, Rustam pun berangkat ke desa Seroya bersama 4 temannya, yaitu Wahid, Lucy, Alda, dan Gozali. Mereka berangkat menggunakan bus, dengan menenteng tas-tas di punggung. Bus yang mereka tumpangi melewati tempat yang mereka tuju, dan sopir bus sepertinya tahu di mana letak desa Seroya yang ingin mereka datangi. Jadi, setelah beberapa jam perjalanan, sopir bus lalu berhenti dan memberitahu Rustam serta teman-temannya kalau mereka sudah sampai di tempat yang ingin mereka datangi. Rustam dan teman-temannya pun turun dari bus, lalu melangkah ke sebuah warung makan yang ada di pinggir jalan. Mereka perlu mengisi perut, sekalian mencari informasi seputar desa Seroya. Di warung makan itu, mereka makan dengan lahap, kemudian Rustam membuka percakapan dengan pemilik warung. Ia menanyakan tentang desa Seroya. Pemilik warung, seorang pria berusia 50-an, mengatakan desa Seroya sudah tidak ada. Tapi bekas desa itu masih ada, dan jaraknya tidak jauh, cuma sekitar 100 meter di belakang warung itu. Bapak pemilik warung berkata, kalian bisa jalan kaki ke sana, sampai nemu bekas gapura. Itulah desa Seroya. Tapi di sana nggak ada apa-apa, nggak ada penduduknya. Penjelasan itu cukup bagi Rustam dan teman-temannya. Maka, setelah membayar makanan di warung, mereka pun lalu melangkah ke arah yang ditunjuk pemilik warung, dan terus melangkah, sampai akhirnya menemukan bekas gapura seperti yang dikatakan pemilik warung tadi. Bekas gapura itu rupanya pintu gerbang desa Seroya. Waktu itu sekitar jam 4 sore. Rustam dan teman-temannya terus melangkah, memasuki kawasan yang dulunya merupakan sebuah desa bernama Seroya. Kemanapun melangkah, yang mereka dapati adalah rumput-rumput liar yang tinggi-tinggi, serta bekas-bekas rumah penduduk yang kini terbengkalai. Ada pula tiang listrik yang tampak membengkok, tumpukan batu bata yang sebagian telah hancur, dan lain-lain. Rencananya, Rustam dan teman-temannya akan berkemah di sana, agar punya banyak waktu menjelajahi desa yang telah mati itu. Jadi, sembari melangkah, mereka juga mencari-cari lokasi yang sekiranya bisa mereka pakai untuk mendirikan kemah. Seiring mereka terus melangkah, Wahid melihat sebuah sumur yang tertutup rerumputan. Sumur itu pasti sudah lama tak terpakai, hingga permukaannya tampak berlumut, tapi alat untuk mengambil air masih tergantung di sana. Wahid menyarankan,
mereka bisa berkemah di dekat sumur itu, karena setidaknya akan memiliki akses air yang cukup mudah. Mereka setuju dengan saran Wahid, lalu mulai mempersiapkan tempat untuk mendirikan kemah. Mereka membersihkan rerumputan, lalu membongkar tas-tas dan menyiapkan tenda. Wahid membersihkan rerumputan di sekitar sumur. Setelah cukup bersih, ia melongok ke dalam sumur, dan mendapati di dalamnya ada air. Wahid lalu membersihkan alat untuk mengambil air dari dalam sumur, yaitu ember besi yang terikat dengan tali besar yang terbuat dari kulit. Peralatan itu masih ada di tempatnya, dan tinggal digunakan. Jadi, setelah membersihkan ember besi itu, Wahid mencoba mengambil air dari dalam sumur. Ia turunkan ember besi itu, sampai akhirnya tenggelam ke dalam air di sumur. Setelah itu, menggunakan tali yang terhubung dengan ember tadi, Wahid mulai menarik ember yang kini telah terisi air. Saat ember sampai ke atas, Wahid mendapati air yang bersih. Ia pun membasuh wajahnya, dan merasakan air di ember begitu segar. Wahid lalu memberitahu teman-temannya kalau air di sumur itu jernih dan segar sekali. Rustam langsung tertarik, dan ia pun mendekati sumur, ingin ikut membasuh muka seperti Wahid. Rustam bahkan ingin mandi, karena merasakan badannya lengket akibat perjalanan lama di bus tadi. Rustam lalu menurunkan ember besi ke dalam sumur, untuk mengambil air, dan ember itu pun tenggelam dalam air. Setelah itu, Rustam mulai menarik tali yang terhubung dengan ember, untuk menggunakan airnya. Namun, Rustam merasa ember itu berat sekali. Ia berkata pada Wahid yang sedang bersama Lucy dan Alda, dan Wahid menyatakan kalau ember itu memang lumayan berat, karena terbuat dari besi dan sekarang berisi air. Rustam terus menarik tali untuk menaikkan ember berisi air ke atas sumur, dan ia tidak peduli kalau ember itu berat. Yang penting bisa mengguyur tubuhnya dengan air yang segar. Perlahan-lahan, ember berisi air itu makin ke atas, dan Rustam makin semangat. Namun, ketika akhirnya ember itu hampir sampai di atas, yang didapati Rustam sungguh menakutkan. Bukan ember berisi air yang ia lihat, tapi sesosok makhluk mengerikan berwarna hitam, berbulu aut-autan, dengan mata merah menyala. Dan kini makhluk yang sangat menyeramkan itu bertengger di permukaan sumur, memandangi Rustam dengan tatapan marah. Rustam berteriak tanpa sadar, dan teriakannya terdengar oleh teman-temannya. Seketika mereka ketakutan setengah mati saat melihat makhluk mengerikan di permukaan sumur, dan Wahid segera berinisiatif, lari. Mereka segera lari kalang kabut, dan Rustam mengikuti mereka di belakang. Ghazali sempat menengok ke belakang, dan mendapati makhluk menyeramkan itu kini turun dari permukaan sumur, dan tampak akan mengejar mereka. Ia pun memberitahu teman-temannya untuk mempercepat lari, dan mereka semua tak peduli lagi pada apapun, selain lari sekencang-kencangnya. Untungnya, jarak yang mereka tempuh untuk berlari itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter, dan setelah itu mereka melihat warung makan yang tadi mereka datangi. Mereka pun sama-sama terpikir untuk menuju warung itu. Sesaat kemudian, Wahid dan teman-temannya telah sampai di warung makan itu, dan mereka masuk dengan ekspresi ketakutan. Bapak pemilik warung melihat mereka, dan bertanya ada apa. Dengan napas ngos-ngosan, Wahid menjelaskan kalau mereka melihat sesosok makhluk menyeramkan keluar dari dalam sumur di desa Seroya, dan makhluk itu seperti mengejar mereka. Bapak pemilik warung mengatakan, itu pasti hantu Labubu. Dia mungkin terganggu karena kalian mengusik tempat tinggalnya. Rustam dan yang lain baru mendengar tentang hantu Labubu, jadi mereka pun menanyakannya. Bapak pemilik warung menjelaskan, hantu Labubu adalah makhluk yang sering mendiami sumur yang tak terpakai. Di desa Seroya, banyak sumur penduduk yang lama tak terpakai karena ditinggalkan. Jadi ada kemungkinan sumur-sumur di sana kini dihuni hantu Labubu. Sebagai petualang, Rustam dan teman-temannya baru tahu soal itu, dan mereka kini merasa mendapat pengetahuan baru. Ternyata,
Keberadaan sumur di alam terbuka belum tentu 100% aman, meski airnya jernih dan bisa digunakan. Karena bisa jadi sumur itu dihuni hantu mengerikan bernama Labubu, dan hantu itu bisa saja terusik dan marah kalau sumur tempat tinggalnya didatangi orang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.